Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa majjid wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama, para asatidz, para ahbab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir rasa sudah paripurna apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelum Al-Fakir, bahwa di kesempatan yang mulia ini masih dalam momentum bulan Rabiul Awal, mari kita merefresh kembali hak Rasul kita atas kita atau kewajiban kita terhadap Rasul kita. Yakni setelah beriman kepada beliau, mencintai beliau. Dan cinta ini haruslah cinta yang murni, sebagaimana sudah disebutkan juga tadi. Dan cinta ini haruslah cinta yang paling tinggi setelah cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh beliau dibandingkan dengan manusia manapun. Bahkan Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, engkau Rasulullah orang yang paling aku cintai daripada seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Kata beliau. Apa kata Rasulullah? Belum beriman. Sampai Rasulullah lebih dicintai dari seluruh manusia yang ada, bahkan dirinya sendiri. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah ini adalah derajat cinta yang paling tinggi di antara kecintaan kita kepada sesama kita. Maka dari itu, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Maka jawabannya ada juga di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita berpegang teguh kepada apa yang sudah Rasulullah wasiatkan? Banyak sekali yang sudah Rasulullah wasiatkan. Dan wasiat menjelang akhir hayat beliau adalah suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, itu beliau menyampaikan wasiat-wasiat dan para sahabat saat itu bercucuran air mata. Bercucuran air mata. Seolah-olah ini adalah wasiat terakhir wahai Rasulullah. Seolah-olah ini adalah pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat meminta, apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa barang siapa nanti di antara kalian yang akan mengalami masa tersebut, yaitu masa banyaknya pertentangan, banyaknya ikhtilaf, banyaknya silang pendapat, khilaf di kalangan umat. Dan khilaf ini yang dimaksud bukanlah khilaf fikhi yang masmuh, khilaf fikhi yang ditolerir, tapi khilaf di sini adalah khilaf
yang menuju perpecahan. Apa wasiat Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kalian harus menetapi sunnahku, ajaranku, dan ajaran khulafa' rasyidin sepeninggalku. Gigit dengan gigi geraham. Itu adalah makna kiasan. Artinya adalah pegang sekuat mungkin. Nah, wasiat Rasulullah, pegang sekuat mungkin ajaran Rasulullah dan ajaran al-khulafa'ur rasyidun. Apa ajaran khulafa'ur rasyidun? Ajaran khulafa'ur rasyidun diantaranya adalah, kenapa kok khusus khulafa'ur rasyidun? Kenapa tidak secara mutlak para sahabat saja? Karena ada kekhususan pada khulafa'ur rasyidun ini. Kekhususan diantaranya adalah dalam mengatur masyarakat Islam. Khulafa'ur rasyidun ini adalah contoh uswah dalam mengurus umat Islam, dalam memimpin umat Islam, dalam mengayomi umat Islam dengan syariat Allah dan Rasulnya. Takbir. Dan ajaran yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan ditiru oleh para khulafa'ur rasyidin, itu disebut dalam kitab fikih dengan sebutan al-imamah. Al-imamah. Kalau kita membuka kitab fikih, kita akan menjumpai bab imamah. Dan imamah dalam kitab fikih ada dua, jangan sampai salah. Ada imamah sughra, ada imamah kubra. Imamah sughra ada al-imamah fi shalah. Jadi menjadi imam dalam salat itu imamah sughra. Dan imamah kubra, ini yang dimaksud adalah sistem kekhilafahan. Kepemimpinan umat Islam secara umum atau kepemimpinan umum atas umat Islam secara menyeluruh dalam menerapkan syariat Islam dan dalam mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimakumullah. Al-Fakir diamanahi untuk membuka kitab. Maka kami bukakan. Tentu banyak sekali referensi yang bisa kita buka. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan bukakan dari yang insya Allah sangat familiar di pesantren-pesantren, yakni Jauharatut Tauhid, dengan syarah oleh putra muallif. Al-muallif adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki. Dan beliau, pensyarahnya adalah putra beliau langsung. Selain menurunkan merupakan keturunan secara nasab, juga mewarisi secara sanad keilmuan dari ayahandanya, yakni beliau adalah Syekh Abdul Salam bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki. Di dalam kitab syarah beliau yang bernama atau dinamai dengan Al-Ittihaful Murid, ya, dalam syarah Jauharatit Tauhid, di situ ada bab Mabahithul Imamah. Di dalam matan Jauharatit Tauhid disebutkan wa wajibun nasbu imamin adlin dan seterusnya. Beliau mengatakan di sini wa wajibun alal ummati wujuban kifaiyan, dan wajib hukumnya atas umat Islam. Umat Islam, siapa yang mengaku umat Islam? Nah, ini kita semua insyaallah ya. Semoga kita senantiasa diberi istiqomah untuk menjadi umat Islam. Berarti kita menjadi bagian dari yang disinggung di sini. Wajib hukumnya atas umat Islam. Wujuban kifaiyan, wajib dengan bentuk wajib kifayah atau fardu kifayah. Nasbu imamin ay iqamatuhu wa tauliyatuhu, yaitu mewujudkan seorang imam, atau disebut juga seorang khalifah, atau disebut juga seorang amiril mukminin, atau mengangkatnya
Jadi mewujudkannya atau mengangkatnya. Atau kalau tidak memungkinkan mengangkatnya karena ada penghalang-penghalang, maka wajib juga untuk menghilangkan penghalang-penghalang. Wajib juga untuk merealisasikan apa yang bisa mengangkatnya. Karena kaidahnya berbunyi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Fayukhatabu bidzalika jami'ul ummati. Dan kewajiban ini dipikul oleh siapa? Dipikul oleh jami'ul ummati, seluruh umat. Ya. Kapan? Min ibtida'i mautihi alaihi salatu wassalam. Kewajiban ini berlaku sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat tiba. Jadi ada yang menganggap khilafah itu sejarah. Khilafah sudah tidak wajib, sudah tidak laku, tidak relevan, tidak pantas. Lihat ini, ulama kita. Jujurlah kita dengan ilmu. Disebutkan. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Kewajibannya berlaku terus. Fa idza qama bihi ahlul halli wal aqdi, apabila ahlul halli wal aqdi telah melaksanakannya, saqata an ghairihim, maka dosa itu gugur dari selain ahlul halli wal aqdi. Maknanya, jika ahlul halli wal aqdi tidak merealisasikan, maka menurut pendapat ini, dan ini pendapat yang mu'tabar, yakni bahwa dosa itu ditanggung oleh seluruh umat Islam. Karena belum terrealisasi dan berarti belum terjadi saqata an ghairihim. La farqa fi dzalika baina zamanil fitnah wa ghairihi. Dan tidak ada bedanya antara masa tersebut adalah masa chaos atau masanya masa damai. Jadi kewajiban khilafah ini tidak hanya berlaku saat masa damai. Seperti misalkan kita sudah merasa damai, kemudian menganggap khilafah tidak perlu lagi karena sudah damai ini. Nanti kalau didirikan khilafah malah chaos nanti. Misalkan begitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Tidak ada bedanya, kewajiban ini terus berlaku meskipun masa damai maupun masa tidak damai. Hada madhabu ahli sunnah, dan ini adalah pendapat ahlu sunnah. Bagi yang mengaku-ngaku ahlu sunnah, ini pendapat ahlu sunnah. Semoga kita terus diberi istiqamah menjadi ahlu sunnah. Wa mata utliqatil imamah, dan setiap kali istilah imamah itu disebutkan, insarafat lil khilafati, maka maksudnya adalah khilafah. Ini menjawab bagi sebagian orang yang membeda-bedakan antara khilafah dan imamah. Di imamah, khilafah itu mutaradifah, sinonim. Yang diwajibkan atas umat ini adalah khilafah, ya imamah itu sendiri. Imamah ya khilafah itu sendiri. Jangan dibeda-bedakan. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain dijelaskan oleh para ulama tentang kewajibannya, kita perlu merasa bangga, merasa gembira karena ada bisyarah. Bisyarah itu kan kabar gembira. Maka kita harus gembira. Bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disinggung tadi, bahwa telah dihimpunkan bumi ini untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain beliau. Sampai Rasulullah melihat masyariqaha wa magharibaha, ujung-ujung timurnya. Jadi tidak hanya masyriq wa maghrib, tapi dalam bentuk jamak. Masyariq wa magharib. Itu artinya ujung-ujungnya, ujung-ujungnya. Itu dijelaskan di dalam di dalam tafsir itu juga dijelaskan. Kenapa Rabbul Masyariq wal Magharib? Yaitu titik-titik terbitnya matahari.
Karena terbitnya matahari tidak dari satu titik. Itu artinya ujung-ujung barat dan ujung-ujung timur. Masyariqaha wa magharibaha. Bahwasannya kekuasaan umatku nanti akan mencapai apa yang telah dihimpunkan bagiku darinya. Minha. Nah, sekarang penjelasan lebih detailnya adalah terkait lafaz minha. Sebagian orang menganggap min di situ adalah litab'id. Bahwa kekuasaan ini tidak meliputi semua wilayah dunia ini. Tapi itu dibantah oleh ulama kita. Ada Al-Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Beliau membantah itu di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan, wal ma'na anna al-arda zuwiyat jumlatuha lahu. Bahwasanya bumi ini telah dihimpunkan, ya, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Ya. Marratan wahidatan, dalam sekali tempo, dalam sekaligus. Di satu waktu yang sama. Fara'aha, kemudian Rasulullah melihat dari ujung ke ujungnya. Summa yaftahu lahu, yuftahu lahu, kemudian akan dibebaskan untuknya, untuk beliau. Tetapi tentu maksudnya adalah untuk umat beliau. Untuk beliau, juz'un, wilayah demi wilayah, daerah demi daerah, negeri demi negeri, bagian demi bagian, minha hatta ya'tiya 'alaiha kulliha, sampai meliputi semua bagiannya. Bahwa min di situ maknanya bukan tab'id kata beliau, tetapi tafsil, rincian, bahwa dibebaskannya atau dibukakannya negeri-negeri itu untuk Rasulullah bukan sekaligus, tetapi dalam proses futuhat yang sedikit demi sedikit. Dan di hadis tersebut dikatakan seluruh bagian dunia. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Sampai la yabqa baitu madarin wala wabarin, tidak ada yang tersisa rumah baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan atau nomaden, kecuali Islam itu masuk ke dalamnya dengan kehinaan atau dengan kemuliaan. Kemudian sahabat Abu Dzar mengatakan, aku tahu maksudnya, kehinaan dan kemuliaan. Kehinaan kalau tidak mau masuk Islam dengan membayar jizyah, dan kemuliaan kalau masuk Islam. Itu artinya seluruh wilayah negeri atau bumi ini akan menjadi wilayah kekuasaan Islam. Karena syariat jizyah itu tidak lain adalah berlaku di bawah kekuasaan Islam. Ma'asyiral muhadirin wal mustami'in, akhirnya waktu juga yang membatasi Al-Faqir. Mohon maaf atas segala khilaf. Alafu minkum. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbu qalbina wa barikna lina'mal salihan. Fi yadayya risalatu at-taghyir.